Setiap kali kamu membeli minuman manis atau camilan instan, apakah sebenarnya kamu sedang masuk ke dalam jebakan industri makanan global yang diam-diam menjadi penyebab epidemi diabetes? Pertanyaan ini semakin relevan di era modern. Prevalensi diabetes meningkat tajam di seluruh dunia termasuk Indonesia. WHO mencatat bahwa jumlah penderita diabetes melonjak lebih dari 2 kali lipat dalam 40 tahun terakhir. Apakah ini semata-mata karena pilihan individu yang salah, atau ada campur tangan industri makanan manis yang sengaja menciptakan pasar adiktif? Mari kita ulas tuntas satu persatu. 1. Ledakan kasus diabetes. Data global yang mengkhawatirkan. Menurut International Diabetes Federation tahun 2021, lebih dari 530 juta orang di dunia hidup dengan diabetes dan diperkirakan akan meningkat menjadi 640 juta pada 2030. Peningkatan ini terjadi seiring dengan meningkatnya konsumsi makanan dan minuman manis. Lonjakan bukan hanya di negara maju, tapi juga negara berkembang termasuk Indonesia. 2. Industri gula dan minuman ringan. Minuman ringan, teh manis, dan jus kemasan adalah penyumbang terbesar gula tambahan harian. Studi di BMJ tahun 2019 menemukan bahwa konsumsi 1 kaleng soda per hari meningkatkan risiko diabetes tipe 2 sebesar 26%. Meski data ini kuat, industri minuman terus memasarkan produknya secara agresif, bahkan sering menyasar anak-anak dan remaja. 3. Strategi pemasaran yang licik. Industri makanan manis sering menggunakan strategi pemasaran emosional, iklan dengan nuansa kebahagiaan, hadiah mainan, hingga sponsor acara olahraga. Sebuah riset di Public Health Nutrition tahun 2020 mengungkapkan bahwa iklan makanan tinggi gula 2,5 kali lebih sering muncul di media yang ditonton anak-anak dibandingkan iklan makanan sehat. Efeknya adalah terciptanya budaya manis sejak usia dini. 4. Kandungan gula tersembunyi. Banyak produk makanan olahan mengandung gula tambahan tersembunyi, saus tomat, roti, yogurt, bahkan makanan yang dipromosikan sebagai sehat. Studi di Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics tahun 2018 menunjukkan bahwa 74% produk kemasan di supermarket Amerika mengandung gula tambahan. Konsumen sering tidak sadar bahwa mereka mengonsumsi gula jauh di atas batas aman harian. 5. Efek adiktif gula. Gula memicu pelepasan dopamin di otak mirip dengan mekanisme narkoba. Studi di Neuroscience dan Biobehavioral Reviews tahun 2017 menegaskan bahwa konsumsi gula berulang menciptakan craving dan perilaku kompulsif. Industri memanfaatkan hal ini dengan menciptakan produk yang hyper palatable atau sangat enak dimakan yang merupakan perpaduan gula, garam, dan lemak yang sulit ditolak. Lobi politik dan hambatan regulasi. Industri gula memiliki kekuatan lobi yang besar. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1960-an, Sugar Research Foundation di Amerika membiayai penelitian yang menyalahkan lemak sebagai penyebab penyakit jantung, sehingga peran gula tersembunyi selama puluhan tahun. Hingga kini, di banyak negara, pajak gula atau pelabelan gizi yang ketat sering ditentang keras oleh industri. 7. Kasus di Indonesia. Konsumsi gula meningkat. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 menunjukkan rata-rata konsumsi gula masyarakat Indonesia sudah mencapai 15 hingga 20 sendok makan per hari, padahal batas aman WHO hanya 4-6 sendok. Banyak di antaranya berasal dari minuman manis dalam kemasan. Tidak heran bila prevalensi diabetes di Indonesia melonjak menjadi 10,9% populasi dewasa, salah satu yang tertinggi di Asia. 8. Apakah semua salah industri? Meski industri makanan manis jelas berperan, tidak semua bisa disalahkan pada mereka. Faktor gaya hidup modern, kurang olahraga, tidur buruk, dan stres juga memperbesar risiko. Namun, industri telah menciptakan lingkungan obesogenik atau dunia yang membuat pilihan sehat lebih sulit dan makanan manis lebih mudah diakses. 9.
langkah regulasi yang terbukti efektif. Beberapa negara sudah berhasil menekan konsumsi gula dengan pajak minuman manis. Studi di The Lancet Public Health tahun 2020 melaporkan bahwa pajak soda di Meksiko menurunkan konsumsi minuman manis sebesar 7,6% pada tahun pertama. Indonesia pun mulai menerapkan wacana serupa meski belum berjalan optimal. Kesimpulan ke-10, industri punya peran besar, tapi bukan satu-satunya. Jadi, apakah industri makanan manis diam-diam penyebab ledakan diabetes? Jawabannya, ya. Industri punya peran besar melalui produk tinggi gula, strategi pemasaran agresif, dan lobi regulasi. Namun, tanggung jawab juga ada pada individu dan pemerintah. Solusi terbaik adalah kombinasi edukasi masyarakat, regulasi ketat, dan kesadaran konsumen untuk memilih makanan lebih sehat. Kini pertanyaannya, apakah menurut kamu tanggung jawab utama ada pada individu yang memilih atau pada industri yang menciptakan lingkungan penuh jebakan manis? Yuk diskusikan di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini untuk pembahasan kesehatan menarik lainnya.